Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi humas dan keprotokolan. Materi ini adalah ditujukan untuk kelas 11 dengan judul materi komunikasi efektif dan kehumasan. Perlu kita ketahui bahwa komunikasi merupakan aspek terpenting di dalam kehidupan manusia. Dengan adanya komunikasi, kita bisa menyebarkan ide dan gagasan kepada pihak lain. Hal itulah yang ingin dikejar dalam praktek kehumasan. Dengan adanya komunikasi yang baik, maka praktisi humas akan dapat melangsungkan kegiatannya dengan baik. Pada materi ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah 1. Menerapkan komunikasi secara efektif kehumasan. Kemudian kedua, melakukan komunikasi efektif kehumasan. Berikutnya adalah hakikat komunikasi dan perannya dalam kehumasan. 1. Hakikat komunikasi. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Inggris communicate yang memiliki akar dari bahasa Romawi etis yang mempunyai arti berbagi atau menjadi milik bersama. Kemudian, pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi adalah suatu proses pembentukan penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Ya, pengertian komunikasi ini banyak dan adalah salah satu pengertian komunikasinya. Nah, setelah dipahami apa pengertian dari komunikasi, selanjutnya kita bisa mengetahui apakah inti atau hakikat dari komunikasi. Hakikat komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menyampaikan isi pesannya kepada manusia untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Isi dari interaksi antar manusia adalah komunikasi. Dua orang dikatakan interaksi apabila masing-masing melakukan aksi dan reaksi. Aksi dan reaksi yang dilakukan manusia, baik perseorangan, kelompok, ataupun organisasi dalam ilmu komunikasi disebut tindakan komunikasi. Selanjutnya adalah macam-macam komunikasi. Yang bagian A, komunikasi menurut cara penyampaiannya dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Apa itu yang dimaksud dengan komunikasi lisan? Adalah komunikasi yang terjadi secara langsung dan tidak dibatasi oleh jarak, di mana kedua belah pihak dapat bertatap muka. Kemudian yang kedua, terjadi secara tidak langsung karena dibatasi oleh jarak. Kemudian selanjutnya komunikasi tertulis. Di sini ditandai dengan dilaksanakannya dalam bentuk surat dan dipergunakan untuk menyampaikan berita yang singkat, jelas, tetapi dipandang perlu untuk ditulis dengan maksud tertentu. Kemudian bisa berupa naskah atau belangko-belangko atau berupa gambar dan foto ataupun yang spanduk. Ya, itu adalah salah satu contoh komunikasi yang dilakukan secara tertulis. Kemudian macam komunikasi menurut perilaku. Ya, komunikasi perlu pahami merupakan hasil belajar manusia yang secara terjadi secara otomatis sehingga dipengaruhi oleh perilaku maupun posisi seorang. Nah, di sini di antaranya adalah adanya komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non formal. Dimana yang dimaksud dengan komunikasi formal adalah komunikasi yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan yang tata caranya telah diatur dalam organisasinya. Kemudian yang kedua adalah komunikasi informal, di mana komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Sedangkan komunikasi non formal adalah komunikasi yang terjadi antara komunikasi yang bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan
dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasinya. Jadi komunikasi non formal itu seakan-akan merupakan jembatan antara komunikasi formal dengan komunikasi informal yang bertujuan untuk memperlancar penyelesaian tugas resmi. Kemudian macam-macam komunikasi yang ketiga adalah komunikasi menurut maksudnya. Nah, bila diperhatikan dengan seksama, maka dapat diketahui bahwa komunikasi dapat terlaksana bila terdapat inisiatif dari komunikator, maka maksud terlaksananya komunikasi lebih banyak ditentukan oleh komunikator tersebut. Nah, menurut maksud, dilakukan komunikasi dapat dibedakan sebagai berikut. Ada berpidato, memberi ceramah, memberi prasaran, wawancara, maupun memberi perintah atau tugas. Dengan demikian jadi jelas bahwa inisiatif komunikator menjadi faktor penentu. Demikian pula kemampuan komunikator tersebutlah yang memegang peran penting dalam keberhasilan proses komunikasi. Kemudian bagian D, macam-macam komunikasi dan komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ya, di mana terjadinya komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi ini. Maka di dalam komunikasi menurut ruang lingkup dapat dibedakan sebagai berikut. Ada yang disebut dengan komunikasi internal dengan komunikasi eksternal. Di mana komunikasi internal itu sebenarnya bisa juga dibagi menjadi komunikasi vertikal, horizontal maupun diagonal. Vertikal dalam bentuk komunikasi dari atas bawah, dari atasnya ke bawahan. Kalau horizontal berarti ruangnya di antara orang-orang atau karyawan yang dengan sejajar, dan diagonal ruang lingkup organisasinya di antara orang yang mempunyai kedudukan tidak sama, akan tetapi pada posisi tidak jalur vertikal. Kemudian kalau komunikasi eksternal itu dilakukan antara organisasi kepada pihak masyarakat yang berada di luar organisasi. Kemudian komunikasi menurut aliran informasi. Ya. Komunikasi menurut aliran informasi dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Ada yang disebut dengan komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi ke samping. Apa itu yang disebut dengan komunikasi satu arah? Yaitu aliran informasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Kemudian kalau komunikasi dua arah, komunikasi yang bersifat timbal balik. Ya, dalam hal ini komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Kemudian yang dimaksud dengan komunikasi ke atas adalah komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Nah, sedangkan kalau komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang biasanya terjadi dari atasan kepada bawahan. Selanjutnya yang terakhir adalah komunikasi ke samping. Komunikasi ini terjadi di antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Dengan demikian, arah informasi tersebut dapat dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Berikutnya adalah komunikasi menurut jaringan kerja. Nah, ini terbagi menjadi 3 ya. Di antaranya komunikasi jaringan kerja lingkaran, kemudian komunikasi jaringan kerja rantai, dan komunikasi jaringan bintang. Apa yang dimaksud dengan komunikasi jaringan kerja rantai? Komunikasi ini terjadi menurut saluran hierarki organisasi dengan jaringan komando sehingga mengikuti pola komunikasi formal. Jadi sesuai dengan jaringan komando, jalur komandonya. Kemudian kalau komunikasi jaringan kerja lingkaran, jadi komunikasi terjadi melalui saluran komunikasi yang berbentuk seperti lingkaran. Sedangkan komunikasi jaringan bintang adalah komunikasi yang terjadi melalui satu sentral dan salurannya yang dilalui lebih pendek. Selanjutnya adalah komunikasi menurut peranan individu. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah komunikasi antar individu dengan individu yang lain, komunikasi yang lain. Kemudian yang kedua,
komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga adalah komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Apa yang itu yang dimaksud dengan komunikasi antar individu dengan individu yang lain adalah komunikasi yang terlaksana secara non formal maupun informal. Yang kedua, yang dimaksud dengan komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas adalah komunikasi yang terjadi karena individu yang dimaksudkan memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Ya, komunikasi antar individu ini adalah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, komunikasi antar individu dengan dua kelompok adalah dalam komunikasi ini berperan sebagai perantara antar dua kelompok atau lebih. Ya, di sini perannya sebagai perantara. Selanjutnya adalah komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi. Ya, komunikasi ini terbagi menjadi dua orang, menjadi dua bagian, adalah komunikasi perseorangan dan yang kedua adalah komunikasi kelompok. Apa yang disebut dengan komunikasi perseorangan adalah komunikasi yang terjadi secara perseorangan atau individual antara pribadi dengan pribadi tentang permasalahan yang bersifat pribadi pula. Sedangkan kalau komunikasinya kelompok adalah komunikasi yang berlangsung dalam suatu kelompok atau grup tentang masalah-masalah yang menyangkut kepentingan orang dalam kelompok.